PDIP, tapi ini adalah dunia pendidikan. Pokoknya orang sholat duhur plek, orang sholat jamaah plek. Tarbiyah kalau tidak ditanam sejak dari kecil, nanti besarnya susah. Mulai dipisahkan total. Wala tadnuna ma la taskunun, jangan kalian membangun apa-apa yang tidak kalian huni. Pun panjenengan merenung sendiri-sendiri. Kalian hitung omahe piro, asetnya berapa, nanti tinggal dieksekusi. Mana yang mau dikontrakkan, kalau tidak ya tinggal disodakohkan. Disodakohkan ora siap, sodakoh pakai. Teman-temannya kan banyak yang belum punya rumah, bingung boleh kontrakan bilang terus manggon yang aku wae hak pakai. Masya Allah, luar biasa manfaat dan barokahnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW berpesan, wala tanafasu fi syai'in antum anhu hadan tazalu. Janganlah kalian berkompetisi, berlomba-lomba dalam sesuatu yang kalian esoknya itu akan kehilangan. Apa yang dimaksudkan? Ya jelaslah harta. Berlomba-lomba tidak ada habisnya. Perlombaan yang tidak ada finishnya itu perlombaan harta. Kiai Zainuddin Abidin kan menceritakan rally zakat panjangnya kayak apa itu ada finishnya. Yang tidak ada finishnya perlombaan harta. Tahun yang bangun mulai kita kalau emang kurus saya bangun. Ini orang bisa ngimbang-imbangan tuku motor, orang kena motor kontinen. Belum sempat imbangi beli motor, ganti roda papa, meriah. Saya orang itu aku bisa mulai roda papa, roda 5, malah 5. Tidak ada habisnya. Yang diperlombakan lagi yang menjadi rebutan, yang kemudian akan kehilangan tahta jabatan. Hari ini bersaing betul, memperebutkan kursi RT, kursi RW, pencalonan. Bila aku orang yang jujur, orang tahu korupsi, apalagi lurah. Nah, wong dahulu orang sekelas Abu Bakar itu siapa yang meragukan? Ketika Rasulullah meninggal dan belum dimakamkan, harus dipilih siapa yang akan memimpin kaum muslim. Langsung tangannya cek megang kanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bersiasatlah, saya akan baiat kamu menjadi khalifah. Gantian Umar bin Khattab megang tangannya Abu Bakar, dan orang bakal saya tidak akan pernah memimpin dan kaum muslimin tidak akan ada yang menjadi pemimpin selama masih ada Abu Bakar. Justru kamulah yang akan kami baiat. Itu soal-soalan mulu. Bukan rebutan mencalonkan diri, rebutan untuk tidak jadi. Dan itu bukan RT, khalifah ya. Umar bin Abdul Aziz sesaat setelah mendapat wasiat dari pendahulunya Khalifah Sulaiman, dibacakan di antara wasiat beliau adalah menjadikan Umar bin Abdul Aziz khalifah setelahnya. Tertunduk lesu menangis dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jabatan khalifah. Nah, kok hari ini orang itu dilantik malah pesta? Akan semakin jauh pertolongan Allah. Rasulullah sudah memesankan bahwa itu akan terjadi. Dan hari ini sudah mulai bagian-bagian itu jadi besar dan kecilnya kita sendiri yang bisa menilai.
wattaqullaha alladzi ilaihi turja'una wa alaihi ta'ridun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian kepada Allah akan dikembalikan, dan di hadapan Allah kalian akan dihadapkan. Apa yang dimaksudkan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bergantung penuh kepada Allah. Silahkan menjadi orang bertakwa sesungguh-sungguhnya dengan ikhtiar kita, maka akan didapatkan sebuah kesulitan yang sangat besar, kecuali kita minta tolong kepada Allah SWT. Jadikan aku orang yang bertakwa. Maka benar ketika Rasulullah SAW menyebutkan ad-du'a'u imaduddin, doa itu punya fungsi, diantaranya adalah sebagai pilar agama seseorang. Orang sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ia itu seorang nabi lagi seorang rasul, andai kata dia itu menegakkan sholat, kita akan katakan wajar. Tapi beliau masih mendoa kepada Allah, Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat, begitu pula anak-anak dan cucu-cucu keturunanku, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Menikah Nabiullah Ibrahim. Alangkah nekatnya kita karena merasa sudah sarjana agama, merasa sebagai ustaz, apalagi kiai, apalagi tidak itu semua. Aku sholat dan mesti anak-anakku ya sholat, orang sholat mau tak kebuki. Bahwa pemukul itu hanya sarana saja. Bahwa kemudian hari anak kita itu akan menjadi muqimus shalah ataupun tidak, itu hanya Allah yang menentukan. Innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa menunjukkan siapapun yang akan kalian menginginkan mendapatkan hidayah, walaupun itu anakmu sendiri, berada dalam kendalimu dan kuasamu. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah yang punya kendali memberikan hidayah kepada yang diinginkan dan dikehendaki Allah. Kita hanya sebatas mengikhtiar. Kalau tidak dibantu dengan doa-doa berat dan kanan, mengupayakan menjadi orang yang muqimus shalah, tapi juga memohon kepada Allah menjadi orang yang muqimus shalah. Mengikhtiari malamnya itu bisa bangun malam dengan segala ikhtiar, tapi juga harus berdoa. Berdoa untuk bisa bangun malam. Tanpa dengan doa ini beratnya luar biasa, walaupun sudah diikhtiari. Alarm sudah disetel, jam ini sengaja dimajukan 1/4 jam sebelumnya dan tidak terlalu telat-telat banget. Wis pesan kalau istri, wis janjian, miskolan sama teman, bahkan dengan segala ikhtiar yang lain. Pesennya sampai pokoknya orang tangi diguyur banyu. Tenang ya mas, iya mas, orang ngamuk, iya aku itu tenanan, iya iya. Itu kan tak diguyur dan diorang tangi kalau kena ini dok. Orang kena istri tidak berbakti, masuk suami bisa harus pesan aja kan. Tapi kan diperingatkan sekali dulu, 2 kali, 3 kali dulu, orang langsung diguyur. Mas orang pintar lah itu meringati, 10 dulu, masa. Kalau tidak dibantu dengan doa, susah. Silakan mengikhtiari untuk menjadi orang sukses. Tapi kalau tidak dibantu doa, berat.
menjadi orang yang ikhlas, segala ilmunya dicari untuk menjadi orang ikhlas, tapi dia tidak memohon kepada Allah menjadi orang yang ikhlas, berat. Fattaqullah, menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah yang semuanya kita akan dikembalikan, di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan. Kalau kita tidak minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah bisa mendapatkan. Tidak akan pernah bisa mendapatkan. Maka segala sesuatu bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membiasakan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang bertanya, saya itu orang yang suka bosanan beramal. Jadi kalau melakukan sesuatu itu bosan, kalau sudah bosan futur. Bagaimana cara mengantisipasinya? Satu, kamu harus minta kepada Allah SWT untuk dijadikan orang yang terhindar dari penyakit futur. Dua, kamu juga harus punya azam untuk selalu menjadi orang yang semangat dengan membekali diri dengan ilmu. Tiga, pakai trik. Triknya itu bergonta-ganti variasi di dalam beramal walaupun tujuannya sama. Kalau baca Quran dengan duduk ngantuk, ya berdiri. Berdiri cik ngantuk, baca Qurannya sambil jalan. Kalau aku yo cik ngantuk, layu. Muter terus baru baca. Masih ngantuk, ya terus dulu. Ini kan trik, tapi tetap baca Quran. Bukan variasi itu yang dimaksudkan dari baca Quran terus pindah baca Quran, itu bukan variasi. Variasi caranya. Boleh sholat tahajud itu ngantuk, ya jangan dipaksakan sholat. Cari variasinya. Bangunkan istrinya sholat bareng sama istri. Kalau cik ngantuk, buka pintunya sholat yang teras. Cik ngantuk, mayu nih sholat keponan, lah dikesan. Cik ngantuk kebangetan. Kayak lemut, kayak nyamuk, so ngantuk. Masih ngantuk, yo lari-lari dulu di jalan depan, mau mandi dulu. Ini variasinya demikian. Karena memang ketika dipesankan oleh Rasulullah bahwa setiap orang yang beramal itu ada fatrah, ada saat-saatnya jenuh. Maka di saat seseorang itu mengkana fatratuhu ila sunnah, masih pada koridor sunnah aflah, dia masih selamat. Tapi dalam kondisi dia itu futur, dia nyari-nyari entah tambahan-tambahan atau mengurangi, maka dia akan celaka. Khonifuddin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima yang dipesankan Rasulullah kepada Bani Asad, warghabu fima alaihi taqdumuna wa fihi takhludun. Hendaklah kalian menggemari apa-apa yang kalian pasti akan mendatanginya dan kalian nanti kekal di dalamnya. Kalau seseorang itu menggemari dunia ini rugi gitu. Mestinya ketika kita mengimani akhir dari